Streamer nomor 1, Muhammad Jana, Big Mo. Tahun yang lalu gue ada di sini. Kemarin gue balik dari Bali naik private jet. Nih jam tangan ada 100 juta di tangan gue. You already know. Lu mau tahu gue gimana caranya setahun kayak gini? Tonton aja video ini. Setahun doang nih dari sini ke sini. Yeah. Jana, welcome. Ini udah rolling? Udah dong, dari tadi kita udah rolling. Gila ini bagus, interiornya bagus banget Caca. Gila. Oke, jadi salah satu wishlist lo nggak nih mobil? Ini wishlist gue dari dulu. Emang lu suka Mercy? Dulu ikoniknya pokoknya bilang kunci Mercy-nya warna apa gitu. Karena misalnya yang ngekritik gue bisa bilang kunci Mercy-nya warna apa. Kalau belum ada ya gue nggak dengerin pendapatnya. By the way ini dulu dong, pakai seatbelt dulu. Ya. Seatbelt dulu dong. Wah, ya udah sih, ini bagus banget aja. Kebeli. 3 bulan lagi kebeli. Enggak, gue mau pengen beli mobil pertama. Gue jokesnya tuh storyline-nya adalah gue suka banget mobil listrik. Oke. Ini kita nggak usah lewat tol deh biar kita ngobrol aja. Oh serius ya? Terus. Ya pokoknya kunci Mercy. Gue suka banget ngebangun storyline. Okay. Jadi gue tuh storyline gue dari miskin nih, buat yang nggak tahu gue streamer. Dari kaya jatuh miskin, mulai ngelakuin apapun demi duit, streaming, serabutan. Dulu impian gue selalu naik mobil. Dulu gue bilang gue kemana-mana tuh naik jalan kaki, naik Crocs. Kendaraan gue tuh Crocs. Kendaraan lo terus? Naik mobil, terus gue bilang, aduh Ioniq bagus banget. Gue pernah dapat mesin Grab atau dijemput viewer Ioniq. Gue bilang Desember insya Allah Ioniq, nggak kesampaian Desember kemarin. Sekarang, abis Ioniq sebulan 2 bulan gue kemudian naik BYD Sea Lion. Gue kayaknya mendingan BYD Sea Lion. Nah sekarang gue pengen beli mobil kan. Selama ini tuh BYD Sea Lion aja karena gue belum pernah naik ini. Ini bagus banget sih, jujur aja ya. Ini berapaan sih? MM-an ya ini ya? Jujur ini kita memang punya kantor sih ya, lebih tepatnya punya kantor. Tapi awal mulanya lu bisa berkecimpung di ini gimana sih? Awal mulanya detik pertama lu kayak akhirnya bisa menjadikan streaming ini tuh menjadi sebuah job lu gitu, maksudnya pekerjaan utama. Dari kecil sih gue udah tau gue mau terkenal gitu, karena gue caper nggak pernah dikasih perhatian kan. Terus lu membesarkan diri yang PD kan? Iya, terus dari DO SMA itu zaman Covid gue udah mulai bikin podcast, modal HP gitu-gitu. Jadi emang dari dulu udah pengen lah kerja di media gini. Karena Tuhan ngasih gue aset terbesar gue adalah lidah gue. Kedua, abis itu keluar negeri, waktu itu sempat keterima program beasiswa pendidikan. Pas kuliah ya? Iya, ngeliat dunia, abis itu gue kayak, gue pengen kaya cepet nih. Gue gak mau kaya di umur 30. Karena kan gue jurusan hukum, kayaknya di umur 30 kan. Gue bilang kaya cepet, gak bisa kita pivot ke TikToker. Karena kan kalau mau kaya cepet, kalau gak terkenal, bisnis, kalau gak kripto lah. Antara 3 itu lu pilih jalurnya. Gue milih jalur terkenal, TikTokan setahun gak laku karena cuma nge-review makanan. Abis itu gue mulai jadi streamer. Awalnya streaming HP doang, ngobrol-ngobrol, konsultasi, ngelawak, roasting. Pindah ke TikTok, pindah ke YouTube. YouTube ngebangun komunitasnya setahun, abis itu baru belakangan ini baru pecah. Berarti pas peaknya itu menurut lo pas di YouTube cenderung. Iyalah, peaknya malah pas di TikTok. Di TikTok ini akun ke-14 gue. Karena sering di-ban. Dan itu juga ada pelajarannya, ya itu jangan pernah nyerah ya. Karena gue bisa nyerah ke-7 kali di-ban, 8 kali ke-ban. Kalau orang normal mungkin nyerah, gue gak bakal nyerah. Lu gak nyerah, akhirnya ini akun ke-14 lo. Gue bangun TikTok awalnya gue juga udah lumayan itu. Gue 2 minggu streaming tuh, habis itu minggu ketiganya gue udah bisa dapetin 5 juta per hari. Oh ya, dari TikTok doang, dari Saweran. Oh, dari Saweran. Ya, tapi habis itu TikToknya ke-ban. Tuhan tuh pengen nguji gue gitu loh, keberapa seriusan gue. Berarti lu di TikTok juga live jatuhnya kan? Iya, nge-live di TikTok. Dapat uangnya itu. Nah, lu belajar dari mana gitu? Maksudnya lu pengen terkenal. Berarti kan terkenal dengan cepat atau mudah itu kan berarti kayak harus viral atau harus nyeleneh gitu. Lu belajar itu dari mana? Gue cinta banget permainan ini. Gue consumer banget gitu. Gue consumer, I'm a student of the game. Gue sering banget dengerin podcast, dengerin YouTube, nonton film, nonton musik, nonton live stream semuanya. Main Twitter, gue chronically online. Jadi gue I'm a student of the game. I know what works, I know what doesn't.
ketika gue meluncur di sini, habis itu pengalaman hidup gue udah cukup juga. Gue udah pernah susah, udah pernah enak, udah tahu moral, udah tahu etika, udah tahu cara ngobrol, cara nongkrong. Ya waktu itu gue terjun ke dunia ini. Kan masalahnya kan sekarang banyak anak 18 tahun, 17 tahun belum hidup, belum apa mau di sosial media. Gak punya personality, bahkan mereka gak tahu diri mereka siapa. Jadi gue terjun akhirnya karena gue udah tahu diri gue siapa, gue udah pelajari gamenya. Kita eksekusi aja, kita gebrakin. Siapa yang lu suka tonton? Misalnya lu kayak inspirasi lo siapa, kayak kadang kan kita menuju sebuah arah gitu, kita kayak gue pengen jadi dia nih someday gitu. Lu ada nggak yang kayak lu someone you really look up to gitu maksudnya? Joe Rogan, artis-artis podcast luar sih. Bedanya itu juga sih, podcast luar tuh banyak obrolannya tuh berdampak lah, membantu hidup lu, self improvement. Di sini kan cuma ngobrolin drama. Jadi gue jujur aja jarang nonton YouTuber, streamer atau podcaster Indonesia. Mostly luar lah, Andrew Tate, Joe Rogan, gitu-gitu. Dana White. Berarti kan mereka kan kontennya podcast ngomong monolog gitu apa gimana, atau kayak sama tamu, tapi ngomonginnya bukan drama, ngomonginnya kayak lebih ke kalau bisa ada di titik ini, pelajaran apa penting dalam hidup lo, apa yang lo pelajarin, apa nggak enaknya miskin, gitu-gitu. Kenapa akhirnya lo bisa switch gitu, maksudnya dari kan lo tadi bilang katanya lo banyak pelajaran hidup yang sampai bikin lo sekarang deh, let's go, gue coba, gue suka game ini dan lain sebagainya macam. Terus kayak apa yang buat lo tuh kayak ini kayak gue udah enough nih apa yang gue rasain kemarin gitu, pelajaran hidup apa yang lo pernah hadapi gitu maksudnya? Perut gue dinolin sih, misalnya kayak gue makan 2 hari sekali. Itu maksudnya pas lu economically iya udah di titik kalau dibawa lagi lebih miskin dari itu lagi, kayak gue mati gitu. Gue udah homeless, udah nggak bisa makan gitu. Homeless? Emang pernah sampai homeless? Pernah jadi homeless. Homeless di Indonesia? Di apa, di luar? Iya, homeless di Indonesia, tinggal di rumah teman 3 bulan. Kondisi nyokap lo di? Nyokap gue ada, tapi gue gak pernah akrab sama nyokap gue. Iya, nyokap gue ada, tapi gue gak pernah akrab sama nyokap gue. Jadi gue selalu tinggal sama teman, tinggal sama cewek misalnya, sama pacar. Gitu. Jadi udah terpupuk banget. Gue mulai dari mana ya? Karena gue pernah ngeliat juga beberapa lo di podcast juga, terus kayak lo suka cerita juga di live streaming lo dan lain sebagainya. Mungkin dari support keluarga lo, apakah memang, kan lo bilang tadi nggak begitu dekat sama nyokap lo gitu, maksudnya apakah memang segala keputusan di hidup lo tuh lo bikin sendiri atas kemauan lo aja, atau memang ada beberapa dorongan juga dari orang tua, atau kayak lo udah sekarang iya. Sekarang apapun yang itu gue lakuin menurut terbaik gue, atau gue cuma dengerin pendapat orang yang gue mau hidup gue kayak gitu. Kalau gue nggak mau hidup gue kayak gitu, atau kunci Mercy-nya nggak punya, gue nggak bakal dengerin pendapat orang, bakal gue hargain pendapatnya, baik pendapat didengarkan, tapi nggak bakal gue lakuin lah. Gue cuma dengerin aja. I see. Tapi gue juga pernah lihat sih beberapa konten-konten lo di Instagram juga, kolom komentarnya banyak hate-nya banget coy, maksudnya lo banyak, dan itu nggak ada rasanya sedikit pun. Iya, kayak gak ada rasanya. Kata-katanya kayak itu ibarat manusia silver, ya nggak? Dia pernah kelaparan, perutnya bolong, ususnya bolong. Kalau udah kayak gitu, menurut lo kata-kata di layar itu ada dampaknya nggak ke orang kayak gitu? Jadi lo nggak ada apa gitu? Gue pernah jadi gembel anjing, kayak kata-kata lo di layar, janco, gendut, apalah, botak lah, apa tuh nggak ada. Aduh, angin gitu. Gue pernah ditembak nih. Lu cuma niup gue, masa lu tiupan lu ada rasanya, di gue nggak ada lah. Ditembak? Ya nggak, maksudnya ibaratnya. Ibaratnya kan gue pernah gembel banget lah. Lu pernah lowest point of your life gitu maksudnya. Iya, baru kalau gue udah nggak bisa makan, jadi homeless, tidur di jalanan, baru. Kalau cuma salah ketikan di layar mah, kalau ada dampaknya di gue, aduh, belum kuat lah gue, nggak sepinter itu berarti. Dulu lu pernah, tapi lu pernah, berarti kalau lu bilang tuh pernah on the lowest point of your life, berarti lu pernah di atas dong. Itu pas lagi yang ke New York itu, yang iya, dari kecil alhamdulillah bokap waktu itu ada rezeki. Jadi bokap emang lumayan ada lah, bokap itu Superman juga. Jadi gua spinter ini dapat outlook ini, bisa ngeliat dunia gede di Amerika tuh thanks to papa ya. Jadi ya. Ya waktu itu gimana ke Amerika tuh ngapain maksudnya? Ke Amerika tujuannya pengen liburan tapi terus? Nyokap gua kan labil orangnya. Ini kondisi lu berdua doang sama nyokap? Berdua doang. Nyokap gue tiba-tiba dibisikin sama temennya, "Put, udah di sini aja, stay di sini aja, jadi imigran gelap." itu gelap dong jatuhnya? Iya. Kita kan jadi visa turis ke sana.
Oh. Terus visa turis kan cuma berapa bulan kan nggak salah? Visa turis tuh maksimal stay di sana 6 bulan. Visa kan, turisnya 5 tahun. Oh oke, I see. Udah dan kayak gitu lu kerja kantor. Bahkan nyokap gue dari kerja Qatar Airways, kasir gitu-gitu. Kerja di ticketing, dia diomongin kayak gitu, dia kerja di restoran, dia stay di Amerika kerja hard labor gitu. Nggak betah sebulan, habis itu dia balik lagi kerja Qatar Airways, gue ditinggalin. Jadi gue kayak 2 tahun gitulah di Amerika sendiri sama tante doang. Serius lu? Terpaksa adaptasi. Nah itu di Amerika, di New York itu panggilan tuh melting pot. Jadi malah banyaknya bukan orang bulenya, banyak orang Cinanya, Asia, India, Spanish, hitam, semuanya lah ada orang situ. Nah di situ gue terpaksa bergaul. Makanya pengetahuan gue luas. Gue tahu budaya Spanish kayak gimana orangnya, Asian gitu, humornya mereka yang mereka suka gimana, yang nggak suka. Dipaksa bergaul. Udah, jadi yang ngegedein gue tuh jalanan lah sebenarnya. Oh oke. Berarti lu sempat ditinggal sama nyokap lu waktu masih di US itu visa lo apa dong berarti? Kan lu turis, juga visa turis. Nggak lahir di sana dong? Enggak, visa turis. Di sana kan, tapi kan Amerika tuh enaknya itu kalau as long as lu dibayar cash. Manusia. Nggak kelihatan. Iya nggak sih? Nggak maksudnya? Aman. Ya kalau misalnya nyari kerja, lu dibayar cash, lu nggak mesti ya imigran aja gitu, nggak ketahuan gitu kan maksudnya. Waktu itu enaknya bukan gua nggak butuh nyari kerja karena gua masih SMA. Oh, itu masih sekolah jatuhnya. Masih SMP, masih SMA, cuman sekolah pure di sana, habis itu duit kan ditransferin waktu itu. I see. Nah, nyokap lu tuh kenapa cabut lagi ke sana? Ke Indo berarti aja, balik lagi ke Indo. Enggak, balik lagi ke Qatar dia. Oh, ke Qatar. Oh, berarti lu emang dari kecil tuh emang enggak pernah gua enggak pernah tinggal sama bokap nyokap dari kecil. Semua lu? Iya, gua sama tante, nenek, kakek, om semuanya. Oke, misalnya dari kecil nih, lu SD tuh sama orang tua? Sama tante, nih ntar di daerah Jakarta. Oh, lu SD-nya udah sama tante tinggal di rumahnya. Bokap nyokap lu di luar. Bokap gue udah lagi ada keluarga barunya. Oke. Nyokap gue kerja mulu. Oke. Iya. Di Indonesia tapi kan? Di Qatar. Oh, di luar negeri. Oke. And then sampai SMP lu baru pindah tuh. Sampai kelas 2 SD gue. Kelas 2 SD, kelas 3 deh. Kelas 4 pindah ke Amerika. Kelas 4 pindah ke Amerika. Waktu itu lu nolak nggak kayak? Apa lu excited? Gue excited banget lah Amerika. Gitu. Awalnya gue nolak karena gue gak mau ninggalin teman-teman gue, tapi untung gue tinggalin teman-teman gue. Karena ya kalau nggak gue jadi orang PA gitu, gue gak bisa bahasa Inggris, sayang banget gitu. Nah terus di Amerika berarti lu awalnya tuh gimana adaptasinya maksudnya? Awalnya susah. Susah nggak? Awalnya susah. Pertama ada language barrier-nya, kedua insecure karena mungkin nggak dapet validasi di rumah atau nggak ini sama bule-bule gitu kan. Iya. Ya jadi gue mesti ngebadut di sana. Jadi kalau lu nggak mau dibully, ya gue waktu itu karena gue nggak mau dibully, gue ngebully diri gue sendiri biar yang lain ketawa gitu. Jadi nemuin cara, terpaksa lah, otak tuh terpaksa beradaptasi biar diterima. Oh oke. Tapi ya udah akhirnya lu nggak melewati masa bully dong di sana meskipun lu imigran, lu orang Asia. Nah, karena gue lucu dari dulu. Untung gue dikasih Tuhan ability untuk mikirin cara ngelucu gimana. Jadi ya nggak gue rangkul semuanya, mereka suka sama gue. Oke, berarti di situ lu SD sama nyokap lo sama tante lo juga di situ. Yap. Habis itu sampai umur kelas berapa? Yang nyokap lo cabut? Sampai kelas gak tahu sih, dia itu 3 bulan habis itu nyokap gue cabut lagi. Sumpah lu 3 bulan cepet banget. Emang nyokap gue tuh nggak jelas, nyokap gue nggak jelas 3 bulan habis itu dia cabut lagi Qatar, gue disuruh di sana sendiri. Terus lu bilang apa waktu itu? Kayak lu inget gak momen itu? Itu masih SD kan kayak masih kecil kan? Iya, gue gak pernah peduli. Tapi gue sebenarnya peduli, tapi gue kayak sosokan gak peduli gitu. Nah, tapi tante lu tuh punya anak juga gak? Yang lu punya saudara gitu? Berarti punya teman lah ya, sepantaran. Di sana sepupu gue, seumuran, enaknya tuh itu juga. Oke. Lu akhirnya sekolah tuh di New York. Iya, sekolah. Sampai kelas... Akhirnya lu balik tuh kenapa? Akhirnya balik, di sana gue karena di sana pelajarannya terlalu gampang. Gue ngeganja mulu setiap hari. Gue pothead gitu. Iya. Di suatu hari gue di titik sampai gue nelfon bokap gue bilang mungkin di sini kalau orang udah tahu tujuannya enak gitu karena pintunya banyak buat opportunity buat mendapat tujuan dia. Masalahnya gue nggak tahu tujuan gue, jadi mau pintunya sebanyak apapun orang gue nggak tahu mau masuk pintu yang mana, ngerti nggak sih? Jadi kerjaan gue cuma giting, jadi gue bilang kayak the best move I can do right now itu pulang. Pulang ke Indonesia, belajar hidup, belajar etika, belajar norma, belajar agama. Itu kemauan lu sendiri tuh? Iya, kemauan sendiri. Itu kayak yang ngebedain SDM atau enggak. Kadang-kadang gue mikir ya, kayak gitu tuh wajar gitu harusnya. Iya. Mungkin kalau SDM rendah, gue ya udah gue happy dengan duit tetap dapat, ya nilai tetap tinggi. Padahal itu nilai gue ranking mulu di SMA. Have fun, ada cewek semuanya, udah have fun gitu. Tapi kenapa gue nggak
Gue aja merasa something wrong kayak gitu. Nah, kenapa lu bisa merasa something wrong? Nggak tahu, kayak dikirimin wahyu sama Tuhan sih. Sumpah. Semua yang di hidup gue, di konten gue, ide obrolan gue ini sekarang, atau ide jokes gue, celetusan gue, itu semua spontan. Dikirimin aja, dikirimin sama wahyu sama Tuhan sih gue ngerasanya. Jadi terima kasih lah Tuhan. Iya. Akhirnya lu telepon bokap lu mau pulang. Iya. Terus akhirnya dijemput apa pulang, dibeliin tiket gitu ya. Dibeliin tiket ya, balik. Pulang. Nah, once lu balik lagi ke Indonesia itu gimana? Once gue balik lagi ke Indonesia, tinggal sama bokap gue di Kemang. Lumayan enak, masuk ke Al Azhar. Oke, sekolah bagus. Masuk Al Azhar, habis itu di DO karena gue gak punya etika. Gue pernah denger cerita ini juga. Iya, karena gue gak punya etika. Sama guru kan, sama guru. Lu berantem juga nggak tapi di sekolah? Enggak. Sama temen? Enggak sih, kalau sama temen enggak, gue baik ke temen, tapi gue emang ngeselin aja orangnya. Nyebelin. Iya, dan yang sering berantem ke guru justru. Iya, bukan berantem, tapi gue emang gurunya bikin gue benci sama gue gitu. Guru-guru tuh benci banget sama gue. Nah, itu lu naturally kayak lu bikin mereka kesel atau kayak naturally mungkin ya. Mungkin nggak tahu, insting gue dulu emang jadi orang nyebelin aja sih, gue nyebelin banget dulu. Terus habis itu lu di DO tuh. Yep. Di sama orang tua lu gimana? Waktu itu yang dipanggil siapa? Bokap atau nyokap? Dua-duanya nyokap kayaknya. Nyokap. DO. Terus habis itu? Udah bisa pindah homeschooling Kaseto, lomba-lomba berapa menang. Tapi dulu juga emang berprestasi sih, bukan berprestasi sih, emang gue pinter aja. Jadi lomba bahasa Inggris, lomba debat, lomba pidato, bisa kuliah ke Unsud. Itu ini ya, beasiswa ya, bukan ya? Kuliah Unsud enggak, kuliah Unsud bayar. Tapi bayar. Program yang ke Eropanya itu beasiswa. Yang beasiswa itu ya, oke. Habis itu lu sempat ke Unsud, terus ke Italia itu kan? Iya. Nah itu juga lu sempat ini juga nggak bisa bayar dan lain segala macam kan? Iya. Itu lu nggak belajar dari sebelum-sebelumnya gitu maksudnya? Enggak lagi, gue sampai sekarang aja bahkan gue nggak pernah mikirin nabung, karena ya buat apa nabung kalau income-nya belum 10M gitu. Iya, tapi kan lu harus punya, lu nggak ngitung gitu, maksudnya kayak beberapa, lu oke, gini, pertanyaan gue adalah cita-cita lu tuh apa sih, pingin apa gitu? Lu menjalankan hari ini, lu menjalankan kerjaan ini, atau lu menjalankan aktivitas ini tuh nanti lu ingin endpoint-nya tuh apa? Nggak ada sih endgame-nya nggak ada, karena hidup tuh emang selalu harus kerja dan harus ada tantangan. Jadi sekarang gue lebih tepatnya tuh gue selalu milih tantangan gue apaan, susahnya apaan. Kayak sekarang gue pengen jadi streamer nomor 1 dulu. Nanti kalau itu udah capek 2029 insya Allah pengen nyalek. Nah abis itu kita pikirin lagi, kita kasih tantangan aja terus ke diri kita. Oke, jadi lu targetin diri lu adalah per 5 tahun gitu maksudnya? Ya, per setahun, habis itu gue breakdown harian gue harus ngapain detailnya. Setahun. Yeah. Lu pengen nyalek kenapa coy? Lagi-lagi gue pengen ya, yang paling mulia kan adalah orang yang berdampak ya. Itu jawaban politikus, tapi itu beneran. Dan kedua ya gue pengen nge-challenge diri gue. Gue selalu bilang diri gue terpinter, bisa nggak gue nyalek? Emang caleg harus pintar? Nyalek harus, gue ngeliat orang tuh bisa nggak mereka ngedapetin apa yang mereka mau kan? Jadi kalau gue misalnya mau nyalek, gue bisa nggak ngedapetin itu. Kalau gue nggak bisa berarti emang gue nggak pinter. Oh, lu emang pingin dapetin nyaleknya aja gitu? Iya, gue pengen menangin. Apa yang akan lu lakukan setelahnya kayak gitu? Itu kan buat cara menanginnya kan mesti mikirin apa yang mesti gue lakuin. I see. Polisi ini policies-nya, regulasinya, programnya. Gitu. Nah, setelah itu apa? Lu nggak nargetin lagi ke depannya, lu kayak cita-cita besar lo gitu, lu kayak pengen apa? Itu dulu 10M sebulan dulu. 10M sebulan. Udah, itu dulu 10M sebulan, itu dulu streamer nomor 1, influence, bola mata, impact, berdampak. Oke. Dan lu menjalaninya maksudnya apakah menurut lo ini udah in the right path gitu, maksudnya untuk menuju ke sana? Udah lah, karena salah satu indikator lo lagi di jalan yang benar adalah jalannya susah nggak? Menurut lo ini susah? Jalannya susah, kerasa kok. Justru apa susahnya maksudnya? Apa tantangan deh, bukan apa susahnya? Tantangannya pertama kayak gini, gue mesti ngorbanin semua temen gue. Yaitu gue gak bisa spend time sama mereka, nongkrong. Jadi social life gue udah gue korbanin. Kesehatan gue juga gue agak korbanin. Kenapa? Karena buat misalnya kayak gini ngopi, bisa buat setiap gue mau nge-stream atau depan kamera itu gue mesti ngopi biar high energy. Jadi kalau misalnya setelah saya syuting jam 3 kemarin gue baru balik tuh jam 4 karena gue ada syuting, ada live. Jadi tidur nggak jelas. Ya susah, terus gue masih nge-gym. Jadi hidup gue 24 jam kalau nggak kerja depan kamera, gue mikirin belakang kamera cara marketing diri gue sendiri. Susah, kesepian, sendirian, capek, malu kadang-kadang.
Malunya kadang-kadang ya umur 23, ya misalnya teman-teman gue masih kuliah gitu-gitu dulu. Oke. Lu mikirin kayak gitu juga ya? Maksudnya kayak lu membandingkan diri lo juga sama orang gitu? Enggak sih, jujur enggak sih. Enggak, jadi bodo amat? Bodo amat sih. Kan bisa gue beli semua. Enggak lah. Amin. Tapi lu happy nggak ngejalinnya? Maksudnya lu berkorban banyak, nggak ketemu teman dan sebagainya untuk kesehatan diri lo sendiri, bahkan juga mungkin nomor 2 kan gitu, demi lu mendapatkan ya apa yang lo mau gitu, fame dan uang itu gitu kan maksudnya. Tapi lu happy nggak ngejalaninnya? Apa yang membuat lo happy gitu? Sangat happy sih, karena gue happy. Kompas gue tuh yang penting nanti gue tidur di kasur gue nih, sebelum gue tutup mata gue tahu, dan gue nggak boleh bohong ke diri gue, dan gue sama Tuhan tahu, gue udah ngelakuin semua yang bisa gue lakuin buat ngejar mimpi gue hari ini. Udah, that's all you can do kan. Dalam 24 jam lu udah 100%in diri lo, usaha lo, effort lo, niat lo. Sisanya udah tinggal tunggu tangan Tuhannya aja mainnya kapan. Oke. Berarti saat lu kerja berapa lama? 24 jam gue kerja. Nggak bisa, misalnya pagi nih lu bangun, terus gimana aktivitas lu? Bangun nge-gym. Oke, nge-gym. Nge-gym nggak boleh pakai baju, mesti olahraga. Oke. Itu kan kerjaan tuh susah. Balik ngedit video, ngedit klip, atau mikirin stream malam ini, atau gue main HP aja tuh gue mesti mikirin stream malam ini. Iya, nyari inspirasi lah ya. Buka DM. Oke. Planning stream ke depannya. Jadi 24 jam tuh semua yang gue lakuin, misalnya gue ngeliat BYD Seal, misalnya gue ngeliat ini apa yang bisa gue kontenin dari sini. Mesti dipikirin terus. Oke. Iya. Oke. Ya gimana kalau misalnya lu kayak buntu gitu, lu mencari sumber inspirasi itu gimana? Nggak bakal buntu, karena gue udah nemuin jawaban yang lu cari di hidup lo. Lu pilih jalan paling susah, abis itu ada dikasih jawabannya. Jadi kalau lagi buntu, misalnya kalau lu di kasur doang seharian pasti buntu. Tapi kalau lu paksa diri lu jalan kaki atau lari keluar panas-panasan, pasti nanti dikirimin aja idenya. Antara lu ngelihat rumah ini kepikiran ini, antara lu ngelihat gembel habis itu lu kepikiran ide, antara aduh kena knalpot habis itu lu kepikiran ide, ada aja idenya. Do something, as long as you doing something, trying every time, nggak bakal buntu sih. Berarti lo kayak, gue nggak banyak mikir deh, gue kayak lakuin aja gitu. Iya. Iya, insting. Tapi itu selalu works ya. Maksudnya kadang it works. Kadang mungkin kalau gue logikain kayak ya mungkin kadang bisa works, kadang kayak ya garing lagi nih misalnya. Lalu kayak ya udah just do it gitu kayak. Kadang-kadang kalaupun garing, lu embrace kegaringannya. It works juga. Embrace kegaringan. Iya, lu embrace. Anjing cringe banget ya barusan, kok gua ada ide kayak gitu lah. Ya. Udah, daripada lu sosokan itu nggak cringe itu, udah lu accept aja, karena nggak mungkin nggak pernah cringe. Oke. Tapi kan bisa nggak mungkin lu 24 jam nggak cringe, tapi mungkin banget 24 jam lu jadi diri lu aja. Dan lu embrace aja, ketika lu emang lagi cringe ya lu cringe-cringein. Kalau lagi lucu ya lucuin, kalau lagi mau seriusin. I see. Sekarang kan lu artinya udah inilah jana apa namanya, get the fame, terus kayak lu bisa nyari uang sendiri dan sebagainya macam. Keluarga lu gimana sekarang responnya hari ini? Mereka masih kadang yang ngatur-ngatur gua, masih kayak apa ya? Itu sih yang kalau lu mulai ngejar mimpi lu tuh orang yang paling meremehkan, mempertanyakan atau bahkan jangan itu adalah orang terdekat di hidup lu. Jadi keluarga gua tuh kayak misalnya abang gua tuh nggak tahu antara iri atau apa. Kadang-kadang gue ngerasa dia dua muka lah, masih pengen berharap gue gagal, ngelaporin gue ke nyokap bokap terus, bikin mereka panik, dilebay-lebayin gitu-gitu. Oh ya? Iya, tapi ya mereka ngatur-ngatur gue juga. Maksud gue gini loh, otak gue ada di titik ini sekarang, itu kan gue cuma ngikutin otak gue sendiri. Jadi lu pada percaya aja sama otak gue, ngerti gak sih? Kalau lu pada gue kasih duit gitu aja, jujur aja kan. Lu pada setahun yang lalu bilang kalau gue nggak mulai aja detik ini, gue nggak bakal detik ini. Gue dalam setahun gue ada di detik ini, itu gue ngikutin semua insting gue, penilaian gue dan gerakan gue. And proven gitu kan maksudnya. Iya, and proven. Lu siapa gitu kan? Maksud gue apalagi kalau misalnya lu siapa? Ya udah, jadi gue nggak bakal dengerin sih. Gue bakal menghargai, tapi nggak bakal gue dengerin. Ya itu mungkin ya sikut-sikutan antar siblings lah ya. Emang kadang kalau antar apalagi jaraknya dekat nggak sih antar kakak-kakak kan. Jadi ya mungkin ada persaingan antara saudara tuh kayak di situ. Tapi kalau orang tua, karena kan gue juga sering lihat lu nonton sama nyokap lu juga kan. Maksudnya berarti udah deket dong sekarang. Orang tua tuh nggak bisa lu judge pendapatnya apa objectively, karena kompas mereka adalah gue pengen yang terbaik buat anak gue. Oke.
Dan mereka itu nggak salah mereka, karena mereka ketinggalan zaman dan mereka nggak tahu dong streaming ini sebenarnya gimmick doang. Yeah, okay. Sebenarnya gimmick doang, dan sebenarnya yang gue bangun tuh apaan, yang gue lakuin tuh apaan. Jadi ya pendapat mereka, ya Allah nah jangan gini. Ya gue cuma bisa iyain aja. Maksudnya dengan isi streaming lo yang bukan kata-kata apa segala macam. Karena niat mereka kan baik sebenarnya. Tapi gue mereka kan nggak tahu. Jadi konten sama lo. Jadi konten. Unlimited konten, semua di hidup gue tuh unlimited konten. Bisa dari abang gue, dari nyokap gue, dari kolepan, dari cewek, dari semuanya tuh bisa gue kontenin semua. Tapi mungkin sekarang lu belum merasakan kayak negatifnya gitu dari unlimited konten itu. Tapi lu takut nggak sih nanti tiba-tiba lu jadi ya merasakan kerugiannya sendiri gitu maksudnya? Nggak ada sih, karena semuanya tuh otentik, semuanya apa adanya, semuanya jujur. Kenapa lu pengen kayak gitu sih maksudnya? Ya karena nggak ada yang kayak gitu, dan gue resah aja sama orang yang sosokan FYP, apapun demi viral, apapun angka nggak ada kualitas. Ya influence over statistics gitu. Apa adanya aja, setelah nggak selalu apa adanya, nggak bisa kalah aja, nggak bisa dikasusin. Insya Allah, semoga. Gue jujur aja, karena kalau gue nggak mungkin nyenggol tuh 2 orang doang, politikus, pejabat, sama orang kaya. Kenapa orang kaya nggak bisa senggol? Gue nggak mau aja karena oksigen gue belum kuat gitu kan, gue belum kuat. Oke. Tapi so far ya orang tua lo happy lah, termasuk cowok lo lah, maksudnya kayak lo bisa mandiri dan lain sebagainya. Apa gimana? Harusnya happy lah. Tapi kalian tipe ini jalannya emang kayak gini ya? Emang jalan kayak gini. Jujur, ini udah mulai merasakan kesulitan. OTW gang semut ini. Iya, ini BTW kita akan menuju ke rumah masa kecil lo ya. Rumah yang gue. lo cerita Titik terendah lo di sini. Dah. Nah, waktu lo tinggal di sini tuh sama siapa? Sama nenek gue. Aduh, rest in peace dah. Udah. Nyokap lo waktu itu di? Nyokap gue di rumah apartemen ya. Oke, balik lagi tadi ke nyokap lo. Berarti sekarang nyokap lo pernah kayak statement gitu gak? Kayak ya Bunda bangga sama Jana kayak gitu-gitu? Nggak pernah. Emang bukan tipe keluarga yang kayak gitu? Iya, ya canggung lah. Dia ngelakuin itu dengan caranya dia sendiri. Apa? Seperti apa? Misalnya Jonet, makan siang yuk, gitu-gitu. Manggilnya Jonet? Jonet, Janot gitu. Dia sering nge-troll gue juga. Terus? Apa lagi bentuk ini nyokap lo? Udah sih, gue tahu aja dari pandangannya dia sebenarnya bangga lah sama gue. Bangga. Gak bisa dikalkulasiin ini. Oke, tapi ada part lo kayak pengen ngebanggain orang tua lo juga nggak sih maksudnya? Apa lo bener-bener kayak udah buat gue aja gitu? Gue pengen semua orang di ring satu gue tuh seenggaknya nggak usah mikirin duit lah. Oke, ya lo berarti ada pengen berimpact juga dong buat keluarga lo. Nggak semata-mata buat diri lo sendiri gitu kan? Iyalah, ngapain mikirin. Meskipun lo bilang tadi ya nggak begitu disupport sama keluarga. Gue awalnya dendaman banget. Tapi mulai kesini gue semakin mengerti dan kasihanin malah yang lain. Dendaman lo tuh gimana maksudnya? Dendaman banget, kayak kalau misalnya gue main ini, mereka cara mandang mereka misalnya ngeremehin gue sedikit aja, bakal gue tulis di Death Note gue. Oh iya, gue pernah denger sih lo punya Death Note itu. Oh itu termasuk keluarga lo juga tuh, lo dendamin juga? Iyalah, banget lah, udah ngeremehin gue. Terus makin kesini tuh semakin gak dendam malah gue. Summer Sadie, yeay. Bentar ya, aku posting reels tadi dulu. Oke. Gimana nih? Kita mau jalan-jalan ke rumah masa kecil Jana. Jadi Alfamart ini adalah ini tempat legend banget. Kenapa? Apa yang momen? Dulu HP aku masih iPhone 6 gitu, terus udah nggak bisa m-banking. Jadi setiap mau bertransaksi itu mesti pakai ATM yang itu tuh. Oke, ATM-nya. Itu mau saldo sisa 20.000, gocap semuanya. Ini saksi hidup gue nih. Saksi hidup gue nih. Iya. Yo, sini, lu tempat jajan di sini. Ini tempat jajan gue. Terus. Ini mau ke atas. Gang Semut, kita lihat masih ada yang inget sama gue nggak ya? Gue nggak tahu sih masih ada yang inget atau apa. Terakhir lo kesini kapan? Terakhir kita kesini, 2022 kayak 2023 terakhir nyokap gue, nenek gue meninggal. Oh, berarti ini sebenarnya rumah nenek lu? Rumah nenek gue. Oh, rumah nenek gue ini. Berarti terakhir meninggal di sini. Iya. 2022. 2023. Lu tinggal di sini berapa tahun, Jan? Setahun. 2 tahun. Setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun.
sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Oh, lu suka sholat di situ nggak? Dulu sempat suka ada storyline ya waktu awal-awal gue tinggal sini gue sholat 5 waktu di masjid di musola ini terus. Karena deket ya. Ini kan musola gede banget nih. Nih ntar musola tinggal belok kanan. Aduh gue merinding banget anjing di sini gila. Lu pertama kali lagi berarti sejak 2022? Iya. Bohong lu. Sumpah. Sumpah? Wah ini Yocha ini very oh my god. Life changing ini nih. Life changing bro, Life gila. changing. Jadi throwback to your childhood moment ya. Iya. Ntar ya. Iya. Ini kita Kita lihat dulu ngelewatin nih. masjid nih. Ini masjid guys. Ini Gang Langgar 3. Ditunjukin RT 7 alamatnya. legend ini. This where I pray, sini saksi hidup gue nih, ini gang. Anjay. Nah ini yang gue bilang gang semut ini. Gang semut. Nih, literally gang semut. Ini tempat tinggal gue gede, nih gue gede di sini. Ini segini. Ini mobil muat nggak ya? Ini mobil sempat, kita take down-nya kita kayak back, mendingan ini deh. Asik. Ntar cam kamera udah gue roll. Oke. Udah. HP udah. Ini saksi kehidupan gue, gang semut. Itu ini saksi di belakang itu ada rumah gue yang pelajaran hidup gue banget. Kalau pikir kenapa gue nggak kerja keras, nggak capek-capek, ini ada jawabannya tuh Alasannya ini ini. gangnya. Gue merinding aja berdiri di sini. Tapi thank you banget semua pelajaran hidupnya di sini. Lo lihat ya, di sini rumah gue nih gang semut. Oke. Nih, no hoax. Story gue tuh nggak ada yang gue buat-buat, nggak ada jual cerita sedih, cuman cerita pengalaman doang. Oke, kita Salah lihat satu ya. mentor terbaik dalam hidup nih gang nih. Gang Top ini, yang Ini merubah hidup seorang Jana ya. Temen SMA gue bilang ngapain tinggal di gang semut gitu. Semua lu Iya. pada bilang gitu? Iya, jadi ya. Gila Dah. sih. Dah. Oke. Eh. Ayo lanjut. Kita lihat. Ini tapi muat mobil nggak sih sebenarnya? Muat. Tergantung mobilnya. Oh. Kalau LCGC muat nggak lah. Canda. Iya. Ini berarti lo kalau ke sekolah sekolah di mana? Zaman di sini sekolahnya di mana? Hah? Waktu tinggal di sini sekolah lo di mana? Di Al Azhar. Oh masih di Oh, tuh DO, di bisa Al-Azhar. seminggu gue bisa DO. Itu rumahnya Yang mana? yang kuning sih. Coba. Udah Gua ada masih yang boleh tempat belum? nggak? Belum. Belum ada yang nempatin? Nggak tahu deh gue. Lagi di Coba renov, gue Chan. mau bilang dulu. Oh lagi di renov udah nggak ada yang tempatin. Oh, ini dulu, Chan. Iya ini dia tempatnya. Gini, Mas. Bro itu gue sumpah gue pernah nge-live di situ. Wah anjing rumahnya sekarang nggak tahu dijadiin apa nih. Sumpah. Iya ini tempat ini gang semutnya. Tapi bener-bener persis kayak gini nih. Ini Persis, ini jual sosis bakar gitu. Halo Bu, Pak. inget aku nggak Bu? Yang dulu tinggal sini sama kakak Pak. Ingat kan? Yes, inget kan? Yang sering pesen ini. Bro, sumpah tuh nggak bohong. nggak Udah hoax. beda ya, Bu? Alhamdulillah lah. Iya kakaknya Hussein. Ibunya nggak kita interview aja atau Bor? Boleh. Apa Ibu. nggak usah? Ya tapi ini tempat aku tinggal kayak sayang banget rumahnya lagi di inian tapi ya bayangin ini Tapi catnya masih sama nggak, Jana? Apa yang beda? persis sama. Oh iya, masih sama banget. Semuanya persis sama. Ini tuh berapa orang tinggal sini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Sumpah, siapa aja kalau boleh tahu? Kan lo nyokap, lo nenek. Gue, nenek, tante, kakak, sama abang gue. Udah 5 lah, Iya, 5, 5. 6 orang lah. Ya ini saksi hidup saya Bu ya. Gila Ibu. ini. Setahun 2 tahun tinggal di sini. Wah. Tapi ibunya jualan ini, jualan Iya, aku sering minuman. beli dulu. Lu Iya. bandel nggak, Bu, dia, Bu? Baik. Oh, dalam Iya, rumah di dalam rumah terus. terus. Oh, iya, lu nggak main keluar gitu? Tetangga Enggak lah. kanan kiri, ini tahu nggak? Kenal nggak? Apa kenal Tetangga sama kanan ibu ini, kenal sama bapak-bapak. Kenal cukup tahu lah, familiar ya. Ah. Tapi nggak jarang keluar. Apa momen-momen yang lu inget dari rumah ini, Jana? Aduh, kalau lagi ngerenov nih, mau lihat nih. Iya Dalamnya nih nih. banyak banget apa ya, ini nongkrong di sini sama teman gue dulu. Ini tuh apa? Teras ya Ini dulu dulu ya? teras parkiran motor dalam, Oke. lompatin pagar karena dikunciin misalnya pulang Serius? kemalaman. Terus. Terus fuck itu lorong di situ sempat ada laci tuh yang kiri. Aha. Itu laci yang kalau gue buka tuh tiba-tiba ada tikus lompat ke gue gitu. Semua lu Iya. laci baju. Iya, laci baju gue lagi digerogotin tikus. Semua lu. Sumpah. Oh, sedih banget sih. Iya, itu terus itu toilet yang pintunya plastik yang sekali tonjok tuh hancur. Wah kacau banget ini anjing. Kecoa lah, tikus. Serius lu.
tikus, galon nggak tahu. Wah, parah banget aja gitu. Tapi setahun 2 tahun ya tinggal sini ya? Tidur di sofa sini. Kamarnya tuh kayak satu kamar dibelah 2 gitu. Nah lu tidur sama siapa satu kamar? Sama nenek gue, tapi nggak enak gue kan. Jadi gue tidurnya shift-shiftan. Jadi gue nunggu semua orang tidur malam, paginya baru gue tidur. Kenapa kayak gitu? Nggak muat. Kan lu sekolah. Kagak kan gue homeschooling abis itu. Kan Oh gue yang pas zaman homeschooling. Iya. Jadi shift-shiftan tidur ya. Sumpah lu rela tidurnya pagi Sumpah nungguin itu- karena saking sempitnya itu. Itu kan buruk banget buat kesehatan kan sebenarnya. Serius lu? Gila sih. Serius. Gila sih. Gila sih segitunya sih. Serius. Maksudnya gue kira sekolah aja ada shift-shiftnya ya. Ternyata Ada shift-shiftan. terus apa lagi Jana? Ini biasanya TV nih di sini. Nah, Ya tadi kayaknya nggak ada ininya deh atau ada ya? Gue lupa sih, lupa. Tapi ini juga, ya tadi nggak sebagus ini kayak deh. gila. Gila ini Take pertama kali. video TikTok lu, gue speechless nih di sini nih. Dia susah banget nih semua. Mas boleh tahu video lagi ya saya Mas? Belum. Oke, bentar. Mas. Misi ya Mas. Ini yang gue bilang gue 3 gede di gang tikus nih, real bro, this is the house bro, ini rumah gang semut katanya. Rumah nih yang gue buka laci tuh di sini tuh, tikus lompat di sini. Pintu toiletnya tuh pintu apa ya, plastik yang sekali tonjok hancur. Oh, lu tahu ini gak sih kan AC filter habis itu kebak kan? Itu kayak tikusnya tuh sering datang ke AC habis itu jatuh ke bak itu jadi banyak tikus yang mati ke situ. Di kolam air itu kan, di bak-bak baknya, air iya. itu kan. Wah, pelajaran hidup gue nih mentor nih. Jadi gue udah nggak butuh gebrakan tamparan hidup lah nih, udah cukup gue ditatar setahun sama hidup nih di sini nih. Top banget ini. Mentor kehidupan, kunci dompet lu habisin aja. Top banget ini. Nah, Oke, apalagi ya pelajaran hidupnya motor, sering lompatin gang ini. Ini sofanya, wah sofanya bikin gua kudisan. Sumpah, tapi sampai kulit lo sampai kudisan. Sumpah, sofanya bikin Wah, gue gat. gila sih. Airnya, kacau banget anjing, ini kacau banget. Gue Gila pernah sih. mandi, habis itu ngedate sama cewek kan. Terus cewek bilang gue bau kambing. Padahal gue habis mandi gitu. Kambing. Ya, Serius, gimana gara-gara gak itu kena ya? psikis gue digituin. Karena lembab kali ya. Lembab, habis itu ventilasi kan gak tahu, nggak ada apa, jendela juga. Makan malam. Oh ini gue hari ini makannya cuman nugget. Gue ke bawah tuh ke Alfamart tadi beli nugget paling gede tuh. Ada gocap tuh dapat kayak 100 gram. Wah nugget sama telur, sampai nuggetnya gosong sama nasi. Udah gitu. Gila. Jadi udah Segitunya. kesehatan udah pasti hancur, nggak nge-gym. Tapi kan itu momen terendah lu lah yang pernah ceritain. Lu sempet marah nggak sih sama siapapun itu? Nah tapi waktu itu tahun pertama tuh gue sholat mulu di sini sholat 5 mulu. waktu, tapi nggak usaha. Makanya kan gue kemarin viral kemarin kontroversial kalau gue bilang kayak buat ngedapetin apa yang lo mau dalam hal duniawi lo nggak butuh sholat. Karena gue sholat mulu setahun itu gue di titik keselnya tuh kayak ya Allah gue udah sholat tahajud gue sholat banget subuh kok gue Nggak berubah-berubah di gitu. sini ya akhirnya gue setahun cuma fokus kerja aja. Oh, Itu oke. ya udah mulai nggak sholat gitu-gitu. Tapi ya kalau bisa lu sholat dan tetap usaha lah. Berarti lu sempat ada di fase yang kayak marah gitu kan, kayak Sempet- mempertanyakan gitu kenapa sempet nih kesel sama terjadi Tuhan. gue, karena kan lu dari atas sampai jatuh banget gitu. Sempat kesel sama Tuhan. Kita duduk di sini aja nggak sih biar kayak tongkrongan SMA nih? Anjay. Ya sempat kesel sama Tuhan. Terus. Wah gila sih Bu ya. Jadi gue jarang loh aja yang speechless nih. Full Sampai circle bingung ini mau full ngomong circle. apa ya, full Ini full circle, circle coy. moment loh, full circle moment. Oh nenek gue MVP parah nih di sini. Nenek, ini tuh vibes-nya ya. Gue udah nemuin vibes-nya tuh selama tinggal di sini tuh nggak enak. Kenapa? Karena kita semua kesel karena kita semua kok tinggalnya di sini. Bukan kesel tinggal di sini sih, tapi kok gue nggak bisa ngebantuin keluarga gue nih. Tapi semuanya ngerasa gitu. Jadi kan vibes satu keluarga nggak enak kan. Iya. Kayak Padahal nenek ngerasa kok, ya Allah kok udah tua nih, saya nggak bisa ngasih tempat tinggal yang layak. Habis itu tante gue ngerasa kayak gitu juga, kakak gue juga, gue juga. Jadi satu vibes tuh selalu marah-marah gini-gini. Tapi setelah dipikir-pikir itu cuma masalahnya ya duit. Gitu kan. Iya. Jadi kejar duit dulu, makanya. Tapi kan sekarang nenek lu udah nggak ada. Kalau masih ada, lu pengen ngomong apa ke nenek lu? Wah minta maaf sih gue. Gue waktu itu, gue tuh udah tahu nenek gue udah sakit-sakitan tuh setahun 2 tahun lah. Jadi kasih waktu 2 tahun tuh buat nenek gue sakit, buat kayak nih Jan, ada antisipasi nenek lu bakal mati.
Oh iya. Tapi gue saking keras kepalanya dan gengsi karena ada om gue sama tante gue yang sering ngeremehin gue. Gue nggak temuin nenek gue sampai dia mati. Enggak loh. Karena gue tau kalau gue nyamperin tuh, padahal gue cucu kesayangannya. Ya. Kalau gue nyamperin tuh gue bakal ketemu tante gue yang pernah ngegores hati gue. Jadi gue egois parah, prideful parah. Oh, paham. Gue gak pulang aja, gue kesini 2 tahun. Sampai Jan nih udah meninggal. Terus gimana tuh pas lu tahu nenek lu meninggal? Gue tetap ada pikiran gue kayak anjing, gue kesana ntar ketemu lagi sama si itu. Tapi kalau udah meninggal ya gimana kan? Gue takut nggak ketemu lagi, ya sengaja gue kesini. Dan kalau ada lu mau minta maaf. Iyalah minta maaf karena harusnya gue temuin lah dia nenek. Gue tahu itu padahal kalau gue ajak ngobrolnya itu happy banget. Tapi karena gue terlalu kesel sama hidup gue nggak bisa ngebantuin dia. Jadi gue ngajak ngobrolnya males, ngerti gak sih? Bukan males, sebenarnya gue tau gue pengen ngobrol. Tapi gue lagi kesel sama diri gue, vibes-nya 24 jam di rumahnya gue kesel kayak ngentot nih gue masa tinggal di sini gitu-gitu. Iya. Tapi apa oke tadi kan lu udah banyak cerita pelajaran yang lu dapatin dari rumah ini tinggal di sini. Apa motivasi terbesar lo gitu pas kita balik lagi ke sini kayak oke, next gue kedepannya harus kayak gini nih gitu maksudnya. Ini bikin standar gagal gue tuh cuman standar sukses gue, standar kaya gue sekarang cuma ada 100.000 di saldo, ada atap, ada tempat tidur, ya bisa tidur posisi sama makan bisa nggak mikir, udah sih. Jadi standar gue nggak perlu mobil, nggak perlu Mercy gitu-gitu. Sebenarnya itu cuman ya icing doang, icing on the cake lah. Tapi yang penting kalau perut gue kenyang, ada atap dan atapnya lebih ideal ya nggak? Iya. Kayak ini belakang ini gitu kan. Udah, jadi Gitu. bikin gue nggak takut gagal. Iya. Karena gue udah pernah ngerasain Karena ini. ngerasain, benar. Ya semoga sukses selalu lah Jana. Tapi biasa kita sebelum closing nih ada satu pertanyaan yang biasa kita tanyain ke semua bintang tamu Jakarta Journey. Pertanyaannya adalah, Kakaknya mirip Bernadia deh katanya. oh iya, Iya. Ciela, Iya kan? asik nih, asik. Nih pertanyaannya adalah, kita kan akan meninggal suatu hari nanti. Sebelum lo meninggal nanti, lo tuh pengen dikenang apa dikenal sebagai apa? Meningkatkan SDM Indonesia. Lo pengen dikenang dengan Pasti bakal. cara lo bisa meningkatkan SDM. Iya, gue pengen kenal sebagai gara-gara nih orang kita lebih berani ngejar mimpi kita, independent thinker, nggak domba mentality gitu, yang disuruh tinggal dilakuin. Lebih bisa bahasa Inggris lah, lebih pengen lihat dunia. Dunia tuh bukan Sensi, bukan PIM doang, bukan Monas doang. Gitu. Bukan Ada Sensi. Swiss, ada Swiss, ada Eropa. Iya. Bisa mimpi tinggi, berani untuk mimpi setinggi-tingginya. Iya, Karena buat di posisi ini, buat lu ada mimpi ke Swiss aja tuh, lu nggak mikirin Swiss gitu. Lu mikirin Iya. makan lu the next meal doang. Lu mikirin biar telepon lu nggak bunyi. Iya. Berani mimpi setinggi-tingginya, tetap jadi beradab. Kalau bisa sholat gitu-gitu lah. Salat. Jadi orang baik lah. Respect. Thank you banget nih Jana udah bawa kita nemenin Jana lagi balik ke rumah masa kecilnya. Sukses selalu ya, Bro. Amin, Semoga thank apa you, yang Kak. lu harapkan ceritakan tercapai semuanya, sehat-sehat selalu dan bisa memberikan dampak baik seperti cita-cita lo ya. Terima kasih. Thank you banget Jana. Kita dadah dulu kita teman-teman Jakarta Journey. Pertama kali gue kesini nih, speechless nih gue nih. Thank you. Thank you. Bukti hidup nih. Kerja terus. Kerja terus. Oke. Foto yuk.